Sebuah rahasia kuno telah tersimpan ribuan tahun, terukir dalam lembaran waktu dan dipegang erat oleh para bijak. Rahasia tentang alam semesta yang jauh lebih luas, lebih misterius, dan lebih magis dari yang pernah kita bayangkan. Konon, dunia kita hanyalah satu dari 14 tingkatan eksistensi, sebuah tangga raksasa yang menghubungkan puncak cahaya ilahi hingga jurang bayangan terdalam. Bersiaplah, sebab apa yang akan Anda dengar mungkin mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan, takdir, dan tempat kita di alam semesta. Pernahkah batin Anda membayangkan jika dunia yang kita pijak ini hanyalah satu dari sekian banyak tingkatan di sebuah kediaman alam semesta nan agung? Di atas kita terhampar alam-alam kemuliaan ilahi, tempat para dewa menciptakan takdir, para risi merajut keheningan, dan sang waktu pun terdiam dalam keagungan. Namun, di kedalaman bawah sana, terhampar alam-alam para naga, bayangan pekat, dan raja-raja purba yang bisikan kisahnya menyelimuti tiap lapisan eksistensi. Mungkin Anda sering mendengar kisah Hiranyakasipu dan Narasima Awatara, kisah Asura yang bernama Jalandhara, Banasura, Mahisasura, dan masih banyak lagi, atau mendengar kisah para awatara yang turun mengambil wujud tertentu. Di semesta mana atau di alam manakah sebenarnya kisah-kisah itu terjadi? Ini bukan sekadar kisah fiksi, bukan pula cerita fantasi semata. Ini adalah peta kuno semesta raya, sebuah rahasia luhur yang terangkum dalam Pustaka Suci Weda, ditulis oleh para resi agung, dan dijaga oleh waktu itu sendiri. Dari alam Satyaloka yang memendar cahaya suci, hingga Patala yang bertahta permata di kedalamannya, terdapat 14 loka atau alam semesta, 7 di atas, 7 di bawah. Masing-masing mengemban penguasa, hukum, dan takdirnya yang berbeda. Di salah satu alam inilah, Hanuman Sang Perkasa menjejakkan kakinya, bukan demi mencari kemasyhuran, bukan pula untuk memicu peperangan, melainkan demi sebuah dharma suci, membebaskan Sri Rama dari cengkeraman maut jauh di kedalaman Patala. Misteri apa yang bersembunyi di sana? Siapa sesungguhnya yang bertakhta? Dan bagaimana Hanuman Sang Kesatria Agung dapat kembali? Jawaban atas segala tanya ini menanti di dasar penciptaan semesta. Maka, pejamkanlah mata batin Anda dan bukalah cakrawala pikiran Anda. Perjalanan mulia kita menyusuri 14 loka yang agung ini, kini kita mulai. Di singgasana tertinggi dari eksistensi alam semesta, melampaui segala wujud dan ilusi, terhampar sebuah alam. Di sana, bahkan keheningan pun mengemban kebijaksanaan yang tak terhingga. Inilah Satyaloka, kediaman surgawi Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Di tempat ini, kebenaran bukanlah sekadar ajaran yang dipelajari, melainkan udara murni yang dihirup oleh setiap makhluk. Tak ada lagi kelahiran, tiada pula kematian, hanya keheningan abadi dan kesadaran murni yang meliputi segalanya. Dikelilingi para resi bercahaya, diiringi nyanyian Weda yang tak pernah padam, Brahma bersemayam, bukan di atas singgasana megah, melainkan di dalam hakikat dirinya, senantiasa bermeditasi, senantiasa mengetahui. Namun pernahkah Anda tahu, bahkan dia pun pernah terpana dalam keheranan? Ini terjadi ketika dia menyaksikan asal mula segala ciptaan, sebuah pilar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba membumbung di hadapannya. Dari cahaya itu, bangkitlah Siwa, tak berujung, tanpa wujud,
seolah menyadarkan Sang Pencipta itu sendiri, bahwa ada kebenaran yang begitu luas, ada kemurnian lain di atas Satya Loka, ada pengetahuan lain di atas Brahma, pengetahuan yang terlalu agung, bahkan bagi para dewa untuk menjangkaunya. Tepat di bawah alam kebenaran tertinggi, terhampar sebuah loka yang membara. Namun api ini bukan dari nyala yang berpijar, melainkan dari kekuatan tapa yang intens. Inilah tapa loka, alam tapas, pertapaan spiritual yang begitu mendalam. Disinilah bersemayam para resi abadi, makhluk-makhluk purba dan perkasa, yang tak lagi mencari pembebasan. Mengapa? Karena mereka sendiri telah menjadi jalan menuju pembebasan itu. Di alam ini, waktu bergerak dengan cara yang berbeda. Berabad-abad bisa berlalu hanya dalam satu tarikan napas. Cahaya di sini tidak berkedip. Ia adalah cahaya sempurna dari kekuatan meditasi, diam dalam fokus. Dan tahukah Anda, bahkan selama penghancuran kosmik agung yang dikenal sebagai Mahapralaya, ketika para dewa binasa dan dunia-dunia lenyap, Tapaloka tetap tak tersentuh. Hal ini karena mereka yang hidup di sini tidak terikat oleh ciptaan. Mereka adalah saksi bisu dari setiap kelahirannya kembali. Melampaui jangkauan pemikiran fana, terbentang antara waktu dan keabadian, terletak Jana Loka, alam suci kebijaksanaan ilahi. Inilah rumah bagi para resi dengan tingkatan tertinggi, para putra Brahma yang lahir dari pikirannya sendiri, seperti Sanaka, Sanandana, Sanatana, dan Sanat Kumara. Kehadiran mereka saja sudah memancarkan pengetahuan yang tak terbatas. Mereka hidup dalam harmoni sempurna, tak tersentuh oleh rasa sakit atau senang, mengamati tarian kosmos dengan keheningan yang mutlak. Dan di masa depan, ketika alam semesta ini runtuh menjadi kekacauan dan dilalap api pralaya, Janaloka akan tetap bertahan. Ia akan naik menuju Satyaloka, membawa para rishi ini dengan selamat tanpa cedera melalui kobaran api sang waktu. Sebab apa yang mereka miliki bukan sekadar pengetahuan, itu adalah benih esensial untuk ciptaan berikutnya. Melayang di antara surga dan alam-alam duniawi, alam Mahaloka, dunia para maharishi dan pemikir kosmik. Disinilah berdiam para maharishi, makhluk-makhluk kuno yang telah melampaui siklus kelahiran kembali. Namun, mereka tetap tinggal, bukan karena kewajiban, melainkan karena pengabdian yang mendalam. Mereka adalah para saksi bisu, pengamat yang tenang atas setiap lembar sejarah kosmik. Mereka tidak ikut campur, tugas mereka adalah mencatat, mengingat, dan merenungkan. Dari alam inilah, Rishi Bhrigu pernah menembus tabir masa depan, mengukir takdir jiwa-jiwa jauh sebelum mereka terlahir. Dan pengetahuan yang dia ukir itu kini dikenal sebagai Bhrigu Samhita. Namun, jangan salah, alam ini pun tidak abadi. Ketika kalpa berakhir dan kobaran api Mahapralaya membumbung tinggi, Mahaloka akan dikosongkan sementara. Para penghuninya akan naik lebih tinggi, menunggu hingga siklus berikutnya dimulai. Para resi ini akan kembali, bukan untuk memerintah, melainkan untuk membimbing ciptaan dari balik tabir yang tak terlihat. Di atas hamparan dunia yang kita sebut bumi, mengambanglah Swarloka, atau yang juga kita kenal sebagai Swarga. Ini adalah kerajaan yang memancarkan cahaya, milik Dewa Indra, raja para dewa di kahyangan. Ia adalah dunia tempat jiwa-jiwa yang saleh menikmati buah dari karma baik mereka. Di sini, keinginan bukanlah jebakan, melainkan anugerah yang berlimpah. Sungai-sungai mengalirkan nektar surgawi, musik tak pernah berhenti mengalun,
dan waktu terasa seperti keabadian. Para apsara menari, para gandarwa melantunkan nyanyian, dan makhluk-makhluk ilahi bertebaran di langit yang bercahaya. Namun di balik segala keindahan itu, tersimpanlah ketidakabadian. Sebab swargaloka tidak kekal. Ketika persediaan karma baik seorang jiwa memudar, ia harus turun kembali, terlahir sekali lagi di dunia fana. Bahkan Dewa Indra sendiri, sang pemegang bajra, senantiasa berada dalam kewaspadaan tinggi, terancam oleh kebangkitan tapas, para asura, dan bahkan takdir itu sendiri. Karena di alam para dewa, kekuasaan hanyalah pinjaman dan hanya dharma yang abadi. Di antara dunia fana tempat kita hidup dan surga di atas, terhampar Bhuwarloka. Ini adalah alam atmosfer yang penuh misteri dan transisi. Wilayah ini merupakan domain makhluk semi ilahi seperti Gandharva, Apsara, dan Widyadhara, para musisi, penari, dan penjaga pengetahuan tersembunyi di kahyangan. Di sini, udara berdengung dengan kekuatan magis, dan tabir tipis antara berbagai dunia terasa semakin menipis. Banyak resi kuno telah bermeditasi di Bhuwarloka, mencari penglihatan yang melampaui tabir dunia fana. Dikatakan bahwa selama pertempuran epik antara dewa dan para raksasa dalam peristiwa Samudra Mantan atau pengadukan samudra, mengirimkan gelombang energi yang beriak melalui alam ini, mengisinya dengan nektar ilahi dan kekuatan kosmik. Bhuwarloka adalah jembatan yang menghubungkan perjuangan di bumi dengan kedamaian di surga, menghubungkan beban karma dengan pembebasan spiritual. Inilah alam yang kita sebut rumah, tanah yang kita pijak, langit yang membentang di atas kepala kita. Inilah Bhuwarloka. Di sini, setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap momen memiliki makna yang dalam. Disinilah jiwa melakukan perjalanannya melalui suka dan duka, kemenangan dan kegagalan, cinta dan kehilangan. Disinilah manusia berjuang untuk bangkit, menyeimbangkan keinginan mereka dengan jalan dharma yang benar. Menurut Purana, banyak avatar dari sang dewa, termasuk Krishna dan Sri Rama, turun ke Bhuwarloka untuk memulihkan tatanan kosmik. Bumi kita bukan sekadar ruang fisik, ia adalah arena suci tempat perjalanan jiwa itu sendiri terbentang. Setelah kita menjelajahi 7 alam di atas, termasuk alam tempat kita tinggal, kini mari kita menuruni kedalaman. Mari kita masuki dunia-dunia yang tersembunyi di bawah dunia kita, alam-alam bayangan para asura. Tepat di bawah permukaan bumi terhampar Atala. Ini adalah alam yang penuh bayangan, ilusi, dan kenikmatan tersembunyi. Ia adalah yang pertama dari loka-loka Patala. Dihuni oleh makhluk-makhluk mistis seperti iblis bala dan entitas supernatural lainnya. Atala adalah dunia yang memikat dengan keindahannya, namun juga menyimpan bahaya yang halus, di mana ilusi yang menggoda menutupi kebenaran yang lebih dalam. Dikisahkan bahwa Watana, sebuah sungai anggur ajaib yang memabukkan, mengalir di sini, menawarkan kesenangan yang dapat menjebak jiwa terkuat sekalipun. Raja perkasa Mahabali pernah menguasai alam ini sebagai bagian dari kerajaannya yang luas di bawah bumi. Dan selama pemerintahannya inilah Dewa Wisnu berinkarnasi sebagai Wamana, bukan untuk menghukum, melainkan untuk merendahkan kekuatan Mahabali yang terus berkembang dan memulihkan keseimbangan kosmik. Meskipun merupakan alam godaan, Atala menyimpan rahasia kuno dan energi kuat yang dicari oleh para resi dan mistikus. Lebih jauh ke dalam perut bumi, terhampar Witala. Ini adalah alam roh berapi-api dan kekuatan tersembunyi.
Dikenal sebagai tanah para Vetala, makhluk hantu yang berkeliaran di reruntuhan kuno dan pemakaman, Vitala berdenyut dengan energi gelap dan api mistis. Di sini, tabir antara kehidupan dan kematian sangatlah tipis, dan banyak jiwa yang tersesat berkeliaran, mencari pembebasan atau penebusan. Di alam bayangan inilah, Raja legendaris Wikramaditya pernah memulai sebuah misi berbahaya untuk menangkap Vetala yang menghuni mayat. Kisah-kisah yang beredar penuh dengan teka-teki dan pelajaran moral mengungkapkan misteri kehidupan dan kematian yang mendalam yang disimpan Vitala. Lebih dalam dari Vitala terletak Sutala, sebuah alam yang paradoks, bukan tempat hukuman melainkan anugerah. Alam ini diperintah oleh Raja Mahabali, Asura yang mulia, yang dulunya menguasai 3 dunia dengan kekuatan dan kemurahan hati. Ketika ia menyerahkan segalanya kepada Wamana, avatar Wisnu, ia dikirim ke sini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ganjaran. Wisnu yang tergerak oleh pengabdian Mahabali menganugerahinya kedaulatan atas Sutala dan bahkan berdiri menjaga gerbangnya. Sutala bersinar dengan istana-istana emas dan cahaya yang tenang, sebuah surga tersembunyi di bawah, diperintah oleh kerendahan hati dan rahmat ilahi. Alam ini dahulu kala milik Maya, sang arsitek agung dan penyihir para Asura, yang menciptakan istana-istana mengambang dan senjata dengan keindahan yang menakutkan. Di Tala-Tala, wujud itu sendiri bersifat ilusi. Kota dan istana hanyalah fata morgana, layaknya mimpi. Realitas bisa membengkok, dan udara membisikkan mantra-mantra yang terlupakan. Dikatakan bahwa Siwa pernah membakar habis benteng-benteng Asura dengan satu panah, mengakhiri zaman ilusi. Namun Tala-Tala tetap bertahan sebagai alam peringatan, tempat di mana kecemerlangan yang tak terkendali akhirnya bertemu dengan keadilan kosmik. Dekat dengan akar alam semesta, terhampar Mahatala. Ini adalah kerajaan luas dan sunyi dari ras ular, para naga. Disinilah berdiam raja-raja naga perkasa seperti Kalia dan Wasuki, melingkar di aula-aula permata tak berujung, dengan tudung mereka yang dimahkotai permata bersinar. Meskipun sunyi dan dalam, Mahatala menyimpan energi yang sangat besar, kekuatan yang melingkar di bawah dunia yang terlihat. Dikisahkan bahwa Krishna pernah menari di atas tudung ular Kalia, sebuah tindakan yang gaungnya terasa hingga ke alam ini. Mahatala mengajarkan tentang keseimbangan, di mana kekuatan destruktif bersemayam, menunggu harmoni ilahi untuk membangunkannya. Sebuah alam gelap yang dikuasai oleh iblis dan asura perkasa, dikenal karena pertempuran sengit dan energi yang tak terkendali. Rasa Tala adalah tempat di mana prajurit-prajurit gagah perkasa bertarung dalam perjuangan abadi. Salah satu peristiwa paling signifikan di sini adalah pertempuran sengit antara avatar Narasingha, Wisnu dan Raja Asura Hiranyakasipu. Meskipun konfrontasi itu dimulai di bumi, gema kosmiknya dan kekuatan spiritual yang dilepaskan beresonansi dalam dirasa Tala, mengingatkan kita akan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Di bagian paling bawah peta kosmik terletak Patala. Ini adalah dunia bawah tanah yang luas dan bercahaya, dikuasai oleh ular, penyihir, dan kekuatan rahasia. Ia adalah alam pesona gelap dan kekuatan tersembunyi, tempat bahkan para dewa melangkah dengan penuh kehati-hatian. Namun tahukah Anda, disinilah Hanuman, sang kekuatan pengabdian yang tak terhentikan, turun. Ia datang ketika Rama dan Laksmana diculik oleh penyihir iblis Ahirawana. Jauh di jantung Patala,
Hanuman bertarung melawan sihir gelap, menghancurkan ilusi, dan mengalahkan Ahirawana dalam duel sengit, menyelamatkan tuannya yang tercinta dari cengkeraman maut itu sendiri. Patala adalah alam yang mengajarkan kita bahwa tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada kegelapan yang terlalu dalam, ketika cahaya pengabdian yang tulus memimpin jalan. Puncak Satyaloka yang bermahkota cahaya, tempat Dewa Brahma bermimpi tentang penciptaan, hingga bayangan terdalam Patala, tempat pengabdian Hanuman menerangi kegelapan, kita telah menapaki tangga keberadaan yang begitu luas. Ke-14 loka ini lebih dari sekadar alam yang terpisah. Mereka adalah cermin dari perjalanan jiwa kita sendiri, melalui terang dan bayangan, ilusi dan kebenaran, kelahiran dan pembebasan. Di setiap loka yang agung memainkan kisah abadinya, seolah mengingatkan kita bahwa alam semesta tak hanya terhampar luas di luar sana, tak hanya di atas atau di bawah kita, namun jauh lebih dalam, alam-alam itu juga bersemayam di dalam diri dan batin kita sendiri. Ia adalah cerminan perjalanan jiwa yang terbentang luas dari terang tertinggi hingga kegelapan terdalam di dalam diri. Jadi, apakah Anda berjalan di bumi ini atau bermimpi tentang bintang-bintang di angkasa? Ingatlah, kisah Anda adalah bagian tak terpisahkan dari permadani kosmik yang agung ini. Sebuah perjalanan spiritual yang terus berlanjut, baik di dunia nyata maupun di kedalaman batin Anda. Sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan lain. Terima kasih untuk like dan komentar Anda.